فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد. يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد، رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد، رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد، رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد. يا من تجيب دعائي، ناديت يا الله يا سامعا رجائي. ضاقت بي الدنيا، عافت بي الأحزان، والهم أضناني. ما عادني حبيب لا كف ترعاني. يا الله أدعوك يا الله، أرجوك يا الله، ما لي سواك. يا الله رحمك يا الله، ورضاك يا الله، ما لي سواك. يا عالما بعيوبي بالستر تغمرها، يا رب من لذنوبي إلاك يغفرها. يا ربي يا حليم، انظر لأحوالي، حاشاك يا عظيم أن ترفض سؤالي. يا الله أدعو
نور هذا الكون كل البلاء يهون يا عالما بالحال وتقول كن فيكون يا نور هذا الكون كل البلاء يهون يا عالما بالحال وتقول كن فيكون تقول كن فيكون يا الله أدعوك يا الله أرجوك يا الله ما لي سواك ما لي سواك يا الله رحمك يا الله ورضاك يا الله ما لي سواك يا الله رحمك يا الله ورضاك يا الله ما لي سواك. أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء وجدان. Mutiara Pagi persembahan RRI Manado. Mutiara Pagi persembahan RRI Manado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar? Dan semoga di hari yang penuh berkah ini kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1. Apa kabar? Semoga di hari yang penuh berkah ini kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah ya, kita berjumpa kembali di program Mutiara Pagi Islam seperti biasa setiap Jumat pagi. Dan pada pagi hari ini tema kita hari ini tuh sangat dekat dengan kehidupan kita semua, yaitu menjadi sosok yang mampu mengelola stres dan tekanan hidup. Dan pagi ini alhamdulillah sudah hadir bersama kita di studio narasumber yang luar biasa, dan seperti biasa yaitu beliau adalah Hajah Umi Sidabahmit SPDI MPD. Terima kasih. Iya, assalamualaikum Umi, apa kabar pagi ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, baik, walafiat. Dan kita berharap mudah-mudahan para pemirsa di mana saja yang mendengarkan dan mengikuti kegiatan ini semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan ya Umi ya. Iya. Siap. Nah, baik Umi, mungkin kita langsung saja ke topik ya. Iya. Ya, stres itu kan bukan hal yang baru ya. Betul. Bukan hampir semua orang pasti merasakan ya. Ada fase-fase hidup yang memang merasakan stres seperti itu. Dan mungkin kita perlu pemahaman dulu sebelumnya bahwa sebenarnya apa yang dimaksud dengan stres menurut Islam, dan bagaimana Islam memandang kondisi ketika seseorang berada dalam tekanan hidup. Masya seperti Allah. Umi. Ya. Baik, terima kasih Devika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama saya mengajak kepada kita sekalian untuk terus dan terus, bahkan selamanya, kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah hari ini kita jumpa lagi setelah 2 kali Jumat ya kita absen karena memang ada hal yang memang tidak bisa ditinggalkan. Kapan kita bersyukur, maka insya Allah Allah akan memberikan semua kemudahan itu. Dan insya Allah mudah-mudahan orang yang bersyukur adalah orang yang tahu persis bahwa segala sesuatu yang diberikan, yang diterima, itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun itu, baik itu kebahagiaan ataupun ujian, itu semua karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai rasa cinta kita, apalagi ini hari Jumat ya Fika ya, kita mengajak kepada semuanya untuk mengucapkan salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat kita ini membawa berkah dan insya Allah tentunya kita berharap syafaatnya kita dapatkan baik dunia maupun akhirat kelak nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Memang kali ini temanya agak sangat menyentuh ya. Betul. Karena sekali, itu betul sekali. Dia bersentuhan dengan kehidupan kita keseharian. Bahkan hampir 24 jam ada mungkin mereka itu berada di tempat yang seperti itu, mengalami seperti itu. Nah, stres itu tidak selamanya stres yang berefek negatif. Tetapi ada juga yang justru mereka dalam keadaan bahagia malah stres juga. Karena berpikir efek dari bahagia itu apakah selamanya akan bahagia ataukah nanti akan digantikan oleh Allah dengan kesengsaraan. Nah, ini kalau pikirannya sampai seperti ini, artinya dia tidak yakin bahwa apa yang dia beri, apa yang dia terima saat ini itu semua pemberian Allah. Jadi harus diyakini dulu bahwa Allah menyampaikan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, Allah sampaikan bahwa aku tidak akan memberikan beban kepada hambaku di luar daripada batas kemampuannya. Kalau semua kita memahami tentang ini, maka dia tidak bakalan bersentuhan dengan yang namanya stres. Karena bahagia, sengsara, ujian, tangisan, ketawa, dan lain sebagainya, itu sesuai dengan kemampuan kita. Maka Umi bisa sampaikan sangat keliru jika ada orang yang menyampaikan, ya Allah, terlalu berat beban ini. Ya Allah, kenapa saya harus seperti ini? Ya Allah, tidak ada lagi jalan. Subhanallah. Orang-orang yang seperti ini berarti dia belum mampu mengelola rasa syukur dia kepada Allah. Atau dia ketertinggalan tentang bagaimana mengucap syukur kepada Allah. Jadi yang ada itu hanya ego yang dikelola, yang ada itu hanya emosional yang dikelola, tanpa memperhatikan bahwa satu nikmat dari Allah, napas naik turun, itu nikmat yang terbesar. Banyak orang yang ingin beraktivitas layaknya kita sekarang ini, tetapi dia diuji oleh Allah dengan sakitnya. Banyak orang yang ingin berjalan layaknya kita saat ini, tapi dia diuji Allah harus ada di kursi roda. Banyak orang di antara kita, mungkin tetangga kita atau saudara dekat kita, saudara kandung kita, atau mungkin orang yang kita cintai, ayah dan ibu kita. Kita pengen setiap pagi ayah ibu menyapa kita dengan jalan yang begitu luar biasa. Assalamualaikum nak, sehat. Ketika kita bangun. Tapi diuji oleh Allah, ayah ibu kita harus ada di atas tempat tidur karena sakit. Nah, hal-hal yang seperti ini kalau dia memahami makna yang tadi,
bahwa Allah memberikan beban sesuai dengan kemampuan hambanya, maka dia tidak jadikan itu sebagai beban. Dia enjoy. Dengan ujian itu, dia akan menjadikan ini sebagai jalan keluar untuk semakin dekat dengan Allah. Kita bahagia karena izin Allah. Kita menangis karena izin Allah. Kita tertawa karena izin Allah. Kita tegur sapa karena izin Allah. Bahkan saat ini kita menyapa pemirsa di mana saja berada dengan Mutiara pagi ini juga karena izin Allah. Jadi semua yang kita rencanakan tanpa izin Allah itu tidak akan pernah terjadi. Maka kita harus bedakan dulu mana orang yang stres dengan ujian yang dia terima dan mana orang yang stres dengan sebenarnya kebahagiaan yang harus dikelola. Mungkin pribadi kita ketemu juga tuh. Kita bahagia, tetapi di lingkungan kerjaan kita ada satu orang yang suka rese. Itu stres kita. Iya. Kenapa sih ini orang kok enggak paham? Ini kan sosial. Iya. Ini lingkungan kerja. Kok egonya muncul, kok emosional? Itu stres kita. Iya. Jadi kalau sudah ada kata kenapa sih? Itu stres. Maka kita ganti. Masya Allah. Saya harus berhadapan dengan orang ini. Mengajak kita untuk berpikir bagaimana caranya untuk memberikan yang terbaik kepada dia. Lalu langkahnya seperti apa? Kita harus mulai dari diri kita. Kata Rasul, ibda' binafsik. Apa yang kamu tidak suka dari dia? Dia suka menceritakan aib orang lain. Kamu tunjukkan. Kamu harus diam. Di saat dia menceritakan aib orang lain sampai begitu semangatnya, kamu diam. Nanti dia bakal bertanya sendiri. Kenapa diam? Di situ saatnya kita berdakwah. Kita menyampaikan. Saya diam. Karena saya tidak mau menceritakan aib orang lain. Bahkan dalam diam saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, tutup pendengaran saya karena ini adalah aibnya orang lain. Percaya Fika. Insya Allah menit berikutnya, jam berikutnya. Kalau dia ingin merubah bahwa dia tidak bagus seperti itu. Dan dia harus merubah. Ada sebuah pendidikan di saat kita bertutur kata. Maka dia akan mengambil sebuah hikmah. Ya Allah, ternyata saya tidak disukai ketika saya melakukan seperti itu. Dia stres. Kita tidak stres. Kenapa? Karena kita memahami bahwa ternyata yang seperti itu tidak bagus. Maka Umi sering sampaikan setiap detik dalam kehidupan yang kita lewati itu harus ada kebaikan-kebaikan. Tidak boleh kosong. Kita bertemu orang baik, kita harus menjadi orang baik di antara orang-orang baik. Mungkin orang lain yang sudah lebih baik. Tapi kalau ada iktibar, ada niat, ada ikhtiar dari kita untuk menjadi orang baik, maka insya Allah itu pasti akan ada jalan. Kita tidak mungkin membedakan ini dia orang stres, kok bahagia model begini, kenapa dia harus stres? Atau dia kelihatan stres, kita bisa mereka bahwa dia tidak punya apa-apa, dan lain sebagainya. Belum tentu pandangan kita benar. Belum tentu. Boleh jadi di saat kita mereka ini orang stres atau bahagia, justru kita yang stres. Ngapain juga untuk memikirkan orang lain kan? Iya, betul. Ya seperti itu. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibda' binafsik. Dimulai dari diri sendiri. Kita hadir dalam keluarga, kita bukanlah anak yang stres dengan orang tua. Kita mulai dari diri kita. Yang seperti itu. Mungkin ini openingnya dulu ya, insya Allah kita bisa. Siap. Oke, baiklah, itu tadi tausiah dari Umi ya hari ini tentang menjadi sosok yang mampu mengelola stres dan tekanan hidup. Dan untuk pendengar semua atau penonton yang ada di YouTube RRI Manado bisa bergabung melalui line interaktif kami, baik melalui telepon, chat di WhatsApp ataupun SMS di 0821 9583 5080. Nah, sambil kita menunggu feedback dari pendengar semua ya Umi ya. Balik lagi seperti tadi pertanyaan saya di awal, kalau stres sendiri menurut Islam, dalam pandangan Islam itu seperti apa Umi? Iya, itu tadi yang Umi sampaikan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu dulu yang harus dipahami. Bahwa Allah tidak akan memberikan beban di luar daripada batas kemampuan kita. Kalau sudah dipahami itu, maka konsep Islam ada.
Islam itu mengajarkan kepada kita, contoh, di saat kita marah, dalam posisi berjalan, kita harus duduk. Di saat posisi kita duduk masih marah, kita dianjurkan untuk berbaring. Pada saat berbaring pun masih marah, dianjurkan untuk bangkit lalu kemana? Menuju tempat wudhu. Berwudhu segera. Karena di saat kita bersentuhan dengan air wudhu, subhanallah kita merasakan begitu nikmatnya luar biasa. Padahal belum sampai ke tingkat sholat. Belum sampai ke tingkat sholat. Pada saat kita berwudhu, kita akan mengucapkan kalimat ta'awuz, basmalah, lalu kemudian ada zikir-zikir yang lainnya. Subhanallah. Maka di situ, jika kita dekat dengan Allah, maka sesungguhnya iblis syaitan itu akan hilang. Maka saya pernah membaca dalam sebuah kisah bahwa ada si fulan dalam keadaan marah. Marahnya ini karena didesak ekonomi yang sangat luar biasa. Lalu kemudian dia mengadukan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Siti Aisyah, aku dalam keadaan marah. Aku datang ke sini untuk mencari jalan keluar seperti apa. Siti Aisyah dengan tenang menyampaikan, ya fulani, apa yang membuat engkau menjadi marah? Si perempuan itu menjawab, aku marah karena suamiku tidak memberikan ekonomi yang sangat ekonomi yang banyak sesuai dengan kebutuhanku. Yang layak tidak sampai ke situ. Siti Aisyah tersenyum. Lalu kemudian beliau menyampaikan, jika engkau marah tidak sampai langkahmu ke sini, lalu apa? Kamu cukup di rumah, tenangkan dirimu dengan duduk. Kenapa kamu harus jalan ke sini? Apa kata si perempuan? Ya Aisyah, jika engkau tahu, aku sudah mondar-mandir lalu kemudian aku duduk. Apakah kamu sudah melakukan untuk baring di kamarmu? Dijawab oleh perempuan ini, jangankan baring, Siti Aisyah, aku sudah hampir ketiduran pun marahku tidak pernah reda. Maka aku bangkit. Aku harus keluar dari rumah ini agar supaya aku tidak mengingat apa yang membuat aku jadi marah. Karena di dalam rumah itu ada suamiku. Subhanallah. Maka kata Siti Aisyah mendekati si fulani, memeluknya lalu menyampaikan, ya fulani, kembali ke rumahmu. Apa yang aku harus lakukan? Bukan nanti akan kembali, pada saat aku kembali aku bertemu lagi dengan suamiku, nanti tambah marah lagi. Kata Siti Aisyah, lah, tidak. Kembali ke rumahmu, lalu basahi semua tubuhmu dengan berwudu. Maka insya Allah, di saat engkau mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka insya Allah syaitan itu akan tetap menghindar dari dirimu. Kamu basahi dirimu dengan wudu, dekatkan dirimu kepada Allah, maka insya Allah engkau akan menjadi tenang. Kembalilah si fulani ke rumah, lalu kemudian dia melaksanakan apa yang seperti diajarkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Lalu dia berwudu, lalu kemudian dia duduk tenang, lalu kemudian amarahnya hilang, diganti dengan tetesan air mata. Ya Allah, begitu mudahnya untuk menghilangkan stres, begitu mudahnya untuk menghilangkan amarah. Kenapa saya harus melangkah keluar? Sekarang kita lihat marahnya seorang istri, seorang ibu di rumah dibawa sampai keluar. Tidak hanya keluar, medsos sosial pun media dibawa sampai ke situ, diubar aibnya, aib keluarga. Saya marah karena begini, saya na'udzubillahi min dzalik. Nah inilah, kalau kita jauh dari agama Fika, maka kita akan terbentur dengan segala macam permasalahan. Harus dekat dengan Allah. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Jadi intinya sebenarnya stres itu bukan musuh ya Umi ya. Bukan. Tapi juga sebagai sarana untuk kita justru harus lebih mendekatkan diri. Benar sekali. Lebih Allah. mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak semua orang yang senyum-senyum itu dia tenang. Tidak semuanya. Bahkan mungkin dia menggantikan senyumnya itu untuk menutupi stresnya. Nah ini mulia sekali ini. Ini bagus ini. Maka jauh sebelumnya kita harus mengambil sebuah langkah ikhtiar kita. Bahwa ke depan nanti masih banyak lagi permasalahan yang Allah uji. Suami mungkin diuji oleh Allah melalui istrinya. Istri mungkin diuji melalui suaminya. Kemudian ada orang tua yang diuji melalui
anak-anaknya. Iya. Ada orang tua, ayah ibunya benar, senang, kemudian bahagia. Lalu datang orang lain, mungkin iparnya, mungkin mertuanya, mungkin neneknya, diuji. Jadi tidak ada kehidupan ini yang berjalan mulus. Kenapa? Karena kita menuju kepada jalan istiqomah. Harus melalui ujian-ujian Allah. Oke. Baik. Masya Allah. Masya Allah, ya mudah-mudahan tadi tausiah dari Umi barusan juga bisa mencerahkan ya untuk Amin. mendengar semua ya. Iya. Dan silakan untuk yang masih mau bergabung di line interaktif kami. Oh, sudah ada yang mau Sudah masuk ada, ya? iya. Oke, silakan mari kita terima. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur. Oh, Masya Pak Allah, Ahmad Irwan di Bandung Timur. Iya. Masya Allah, jauh sekali ini. Terima kasih Pak. Iya. Walaupun jauh di mata, dekat di hati. Oh iya, Masya Allah. Silakan, Baik, Pak. silakan Pak Ahmad Irwan. Iya, dengan adanya RI digital, ada kuota bisa nyambung juga gitu kan. Ah iya, betul sekali. Begini, Umi ya, Iya. tentang masalah tadi kan ujian ya. Betul. Saya berbicara ujian bagi laki-laki ya, pada khususnya. Saya sebagai seorang laki-laki. Iya. Ujian yang paling terberat tuh kan, yang paling saya rasakan ujian wanita. Karena tidak salah kan, kalau misalkan apabila laki-laki pada umum, tapi tidak semua laki-laki kemudiannya apabila punya jabatan, apa dompet sedikit tebal, itu ujian yang paling berat adalah wanita. Benar, ini saya rasakan aja lah seperti itu. Jadi begini Bu Umi, kalau misal urusan narkoba, urusan berjudian dan sebagainya, selamat, saya tidak pernah hal seperti itu. Alhamdulillah. Maaf, saya bersih, badan saya bersih dari miras, bersih dari narkoba. Tapi mungkin dosa saya banyak berumur dosa dengan seorang perempuan. Masya Allah. Memang itu salah satu ujiannya. Ujian, makanya di sini ujian yang paling terberat. Sekuat-kuatnya iman saya, kalau sudah tergoda oleh perempuan, hancur lebur berantakan iman saya. Dulu itu kan, tapi bukan sekarang ya. Karena Ahmad Irwan sekarang bukan Ahmad Irwan yang dulu lagi. Baik. Baik. Bagaimana menurut itu saudara, bahwa itu kan tihangan negara. Itu adalah dimuliakan oleh Allah. Makanya surah An-Nisa tidak dimuliakan oleh Allah, bahkan seperti ini ibaratnya kamu minta doa misalnya kepada ibu dulu kan, ya dahulu kan. Baik. Bapak dulu. Masya Kamu Allah. misalkan durhaka dari ibu dulu kan dahulu kan tidak bapak dulu. Nah, di sini Baik Pak Ahmad, Nah, dipahami. bagaimana menurut Iya. Umi Iya. tentang masalah ujian paling berat laki-laki adalah wanita. Tidak sedikit Baik. laki-laki jabat hancur karena wanita. Iya. Tidak sedikit juga jabatan tertinggi terdorong karena seorang wanita. Jadi berhasillah mau Iya. Assalamualaikum. Baik. Baik, Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Ahmad Irwan. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, tadi pertanyaan dari Pak Ahmad Irwan ya. Berarti stresnya laki-laki ini Iya. Baik. akan ujian Iya. terhadap perempuan seperti itu. Menarik ya. Silakan. Baik. Yang pertama, Pak Ahmad Irwan, harus diketahui bahwa kalau dia seorang suami, maka ada tanggung jawabnya. Ada tanggung jawabnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tiap-tiap laki-laki itu adalah pemimpin bagi seorang perempuan. Ini yang pertama. Kalau tiap laki-laki adalah pemimpin bagi seorang perempuan, kita geser. Tiap-tiap seorang suami adalah pemimpin bagi seorang istri. Nah, katanya miras bisa dibendung, alhamdulillah, narkoba bisa. Tapi ada satu perempuan, Iya. jika dompetnya tebal, ini adalah ujian yang terberat. Ujiannya laki-laki ya itu ya. Saya ingin sampaikan, di antara 10 mungkin cuma 1 yang seperti itu. Tidak semuanya. Kalau Pak Irwan menerima cobaan yang seperti itu, berarti Pak Irwan yang pertama sekali harus mencari sosok perempuan. Sekarang istrinya, katakanlah. Istrinya harus diberikan pengertian bahwa tidak hanya uang yang menjadi titipan Allah. Pak Irwan sendiri juga adalah titipan Allah. Satu ketika, kalau tidak mau bersyukur, kalau tidak mau menjaga nikmat-nikmat Allah ini, Allah cabut, Allah ambil. Kan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini pernyataan Allah. Jika kamu bersyukur kepadaku, aku tambahkan nikmatku. Dompet tebal disyukuri oleh seorang istri, Allah tambah lagi.
melalui pintu rezekinya sang suami. Maka sering Umi sampaikan di mana tausiah, jika suamimu berangkat kerja, jangan hanya melepaskan dada Bapak, tidak. Tapi mungkin beliau lupa baca doa keluar rumah. Istrilah yang mengikuti dengan doa. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Suami buka mobil, pintu mobil, lupa baca doa. Istri yang menunggu suaminya untuk berangkat. Bismillahi majreha wa mursaha, inna rabbi lagafurur rahim. Tabarakallah. Suami yang mencari kerja, istri yang membacakan doa. Lalu kemudian dia ibu rumah tangga, terlepas dari itu anak ke sekolah, suami ke tempat kerja. Dia bukan membuka handphone, segera berwudhu membersihkan dirinya, lalu kemudian duduk untuk berzikir di saat duha. Subhanallah. Jadi sebenarnya tidak akan ada perempuan yang melakukan hal-hal yang seperti itu kalau seorang suami mendekatkan diri dan istri atau tanggung jawabnya kepada Allah. Dengan apa? Jalan istiqamah melalui agama. Kembali lagi ke agama. Karena agama itu adalah nasihat. Iya. Ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Siapa yang ingin mendapatkan nasihat, ya harus dia memahami bahwa agamanya apa. Ya gitu kan. Ya, betul. Jadi mendekatkan diri kepada Allah tidak semata-mata hanya pada saat kita 5 waktu. Ya. Tapi mendekatkan diri kepada Allah itu hampir di setiap desah napas kita. Maka Pak Ahmad yang terhormat, kalau sekiranya hanya ujian yang seperti itu, saya pikir memang kita butuh ekonomi. Ya. Kita butuh fulus, kita butuh uang. Tapi kalau sampai pada tingkat kebutuhan itu menjatuhkan iman dan derajat kita, saya pikir ini sudah masuk kepada ranah godaan iblis yang tidak terbendung lagi. Jadi tentunya kita berharap agar supaya kalau kenapa miras bisa ditahan, narkoba bersih, kenapa hanya seorang perempuan bisa goyah imannya, ini kan terlalu drastis ya. Sama seperti orang minum air, sudah selesai airnya masih tetap diteguk, padahal airnya sudah habis pada tetes yang terakhir gitu. Jadi insya Allah kita doakan mudah-mudahan sekali lagi perempuan tidak selamanya seperti itu. Mungkin di antara 10 barisan itu hanya ada satu yang menyusup di dalam sehingga dia mungkin pemikirannya adalah uang segalanya, padahal ternyata tidak. Ketika dekat dengan Allah maka uang itu pasti akan ada, rezeki pasti akan ada. Ya seperti itu ya Pak Ahmad Irwan di Bandung. Terima kasih ya interaksinya. Baik, terima kasih ya untuk Pak Ahmad Irwan tadi ya, dan mudah-mudahan tadi jawaban dari Umi juga bisa menjawab pertanyaan dan stresnya Pak Ahmad Irwan ya atas godaan wanita, dan mudah-mudahan Pak Ahmad Irwan dan juga pendengar Pro 1 semua juga bisa terlindungi ya dari termasuk kita ya. Termasuk kita juga ya, mau laki-laki mau perempuan ya Umi ya, mudah-mudahan dijauhkan dari godaan seperti itu dan kita bisa mengelolanya ya Umi ya, agar tidak jatuh dalam godaan tersebut. Dan selanjutnya ada lagi yang masuk melalui kali ini melalui live chat YouTube ini Umi ya. Assalamualaikum Umi, seringkali kita menemui orang-orang yang menyebabkan kita menjadi stres karena perilakunya yang tidak terpuji. Betul. Ini mah kayaknya masalah semua orang ini ya Umi ya. Kalau seperti ini apakah saya perlu menghindari orang tersebut atau seperti apa? Dari Pak Syarif Ahmad 7. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan Umi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syarif, memang benar. Di seputaran kita saja, jangankan di lingkungan sosial, mungkin dalam keluarga kita bertemu dengan orang-orang yang menyebabkan kita menjadi stres. Iya betul. Gitu. Kenapa? Karena tidak semua orang itu bisa memahami apa yang kita maksud, apa yang kita inginkan. Ya, bahkan kita juga kan belum tentu memahami apa yang dia inginkan begitu. Betul. Maka ada 2 jalan. Dalam syariat Islam ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita kepada sesama manusia. Tadi saya sudah sampaikan dari awal bahwa tidak semua orang yang senyum-senyum itu bahagia. Mungkin pada saat dia membuka handphone, kadang dia tertawa sendiri, kadang dia senyum sendiri, tiba-tiba datang istrinya atau suaminya, ngapain nih orang sudah stres nih kayak begini berhadapan dengan handphone. Jadi prediksi kita tidak selamanya itu benar. Tetapi juga keinginan kita tidak selamanya mulus untuk berjalan. Nah bagaimana
Kalau seperti ini, apakah orang ini perlu dihindari? Ada caranya. Yang pertama, kita mulai dari pendengaran. Pendengaran ini diciptakan oleh Allah untuk mendengar yang baik. Tapi tidak menutup kemungkinan syaitan juga memberikan peluang untuk mendengarkan sesuatu yang tidak bagus. Yang kedua, penglihatan. Penglihatan ini kita jaga. Kita tempatkan pada tempat yang sebaik-baiknya. Kita melihat sesuatu harus diarahkan kepada yang baik. Semua agama mengajarkan seperti itu. Tidak hanya dalam Islam. Lalu kemudian lisan. Kalau bertemu dengan orang yang suka membuat kita menjadi stres, jangan dibalas dengan sesuatu yang bisa lebih menyakitkan dia. Tidak boleh. Justru kita akan stres. Begitu sudah keluar tutur kata kita, lalu kemudian kita menyendiri, lalu kemudian alhamdulillah saya sudah mengata-ngatakan dia. Stres itu. Iya, malah makin stres. Makin stres. Kenapa? Karena mungkin maksud dia itu seperti apa yang dia inginkan, tapi kita menanggapinya dengan segala sesuatu yang positif, yang negatif thinking. Iya. Nah, maka jalan yang terbaik kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, diam. Diam dulu, jangan dulu menghindari, jangan boleh. Bereaksi dulu ya. Tidak harus meninggalkan. Diam dulu. Di saat kita diam seperti yang tadi Umi sampaikan, di saat kita diam, orang yang suka membuat kita stres, dia akan bertanya, nih kenapa kok diam? Saya bertanya, dia menjawabnya hanya sepotong kata. Saya berbicara, dia hanya melihat saya, tidak ada reaksi apa-apa. Percaya Pak Syarif, pasti dia akan berubah karakternya. Demikian juga terhadap keluarga kita. Ya mungkin istri suka ngomel, kan tidak semua suami mendapatkan istri yang diam-diam wae gitu. Iya betul. Apalagi kebanyakan memang istri bawel begitu ya Umi. Sampai penelitiannya Ibu Dokter Aisyah itu kan menyampaikan bahwa perempuan itu dalam satu hari menyampaikan ada 20.000 kata. 20.000 kata, betul. Nah itu mulai dari bangun pagi, dia berhenti kata-katanya itu di saat dia ngorok tidur gitu. Jadi hakikatnya begitu ya Umi ya. Jadi untuk yang seperti yang kemudian setelah kita diam merubah karakternya, maka berikutnya kalau masih seperti itu baru kita menghindari. Menghindari bukan berarti memutuskan tali silaturahim. Ada caranya, ada jalan. Mungkin kita chat, saya minta maaf untuk sementara saya ada alasan ini, saya mohon maaf. Mungkin hari ini belum bisa bersama di ruangan gitu belum bisa bersama. Di saat dia mendekat membuat kita menjadi stres, kita bismillah. Artinya kita berbohong, melakukan sesuatu yang tidak benar, tapi untuk kebaikan. Berarti itu nggak apa-apa ya Umi ya? Tidak apa-apa. Daripada kita dalam keadaan seperti itu tetapi tetap terjerumus kepada jalan yang sesat. Tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Maka Pak Syarif setelah diam baru kita menghindari. Menghindari pun pasti ada alasannya. Ada cara. Mungkin kita tidak mampu untuk mengucapkan secara langsung. Kita ada lewat handphone. Maka pada pertemuan-pertemuan yang sudah ada pernyataan verbal dan non-verbal. Verbal lebih baik, langsung mengucapkan. Kayak seperti ini Vika, hari ini tidak disangka kok kita bisa jadi hitam-hitam ya, seperti sepakat gitu. Tapi lalu kemudian kamu niru saya ya, nah kan itu tidak bagus. Iya betul. Tidak bagus, tapi verbalnya jauh lebih bagus untuk kejujuran. Daripada saya non-verbal, kamu ini ada bocoran ya, kok bisa jadi, itu jauh lebih menyakitkan. Jadi untuk Pak Syarif, mudah-mudahan ada langkah-langkah berikutnya setelah kita melakukan apa yang sudah kita inginkan, kita menjadi diri kita sendiri, bukan menjadi orang lain. Betul. Untuk memberikan jalan keluar kepada orang yang seperti itu, berikan yang terbaik. Kita harus menjadi tauladan buat orang lain. Tanpa kita sadari itu adalah bagian daripada amal kebaikan. Mungkin sholat kita karena mengharapkan pujian kepada sesama manusia masih ditolak oleh Allah. Tapi di saat kita memberikan tauladan kepada orang lain tanpa kita berpikir bahwa ini adalah sebuah amal kebaikan, mungkin itu adalah bagian daripada perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Nah, balik lagi berarti semuanya dimulai dari diri sendiri ya. Betul, ibda binafsik. Binafsi. Baik, oke. Umi, nah apakah masih ada live chat atau mungkin dari WhatsApp atau penelpon yang mau masuk?
Oh, belum ada lagi ya, Belum baik. ada. Oke, nah sambil menunggu mungkin nanti masih Iya. ada yang mau Ada masuk satu, ya, Umi? ada satu yang lewat WA karena sudah dimasukkan di grup untuk ke link temannya. Ada Iya. yang bertanya, Ibu Sitra di Bahu. Oh, berarti ke Umi ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, saya ingin bertanya. Terkadang saya sudah menempuh cara diam untuk menghindari kata-kata yang tidak bagus di dalam keluarga saya. Maaf, katakanlah ini suami saya. Apakah beliau tidak pernah memperhatikan bahwa saya juga capek di rumah? Sehingga begitu datang, segala sesuatu yang terjadi di luar sana dilimpahkan kepada saya. Bagaimana cara saya untuk memberikan ketenangan kepada suami saya? Masya Allah. Masya Ibu Allah. Sitra ya, Ibu Sitra di Bahu. ya. Sementara kita jawab dulu. Iya, boleh Umi. silakan. Masya Allah, memang benar. Seorang istri yang pekerja atau suami yang pekerja, kalau pulang ada masalah di luar jangan dibawa pulang. Beri batasan, ini rumah saya. Rumah ini adalah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Boleh bawa pulang, tapi caranya harus berbeda untuk menyelesaikan. Di saat mungkin dalam keadaan happy, nonton televisi, atau mungkin lagi santai minum kopi, ya. Lalu kemudian, Mah, mengawali kalau suaminya, Mah, kira-kira Mama bisa bantu enggak? Ada masalah Allah menguji saya di kantor. Ini masalahnya, mungkin ada solusinya. Ayo, mungkin insya Allah mudah-mudahan. Ada kalimat-kalimat yang kita sampaikan itu bisa membuat orang lain bisa menjadi memberikan jalan keluar. Iya. Maka Ibu Sitra tidak harus menanggapi itu dengan hal negatif juga, tetapi balas dengan kebaikan. Kalau masalah itu berarti itu yang namanya stres. Nah, itulah ya. Artinya permasalahan, istri tidak tahu permasalahan yang ada di luar sana. Kenapa harus dijadikan sebagai tumbal gitu kan? Iya, betul. Marah Samsak apa segala ya, Umi. macam. Iya. Bikin ini salah, itu salah. Bahkan makanan juga sudah seenak-enaknya dianggap tidak enak. Mungkin ada juga sampai melampiaskan nafsu. Ini bukan film, ini bukan telenovela. Justru dibanting di segala macam. Apakah mereka suamiku tidak memikirkan perasaan? Masya Allah. Ini yang selalu saya sampaikan. Berhenti seorang istri yang di rumah menyampaikan ketika orang bertanya, Ibu kerja di mana? Lalu jawabannya, maaf saya hanya cuman ibu rumah tangga. Dihilangkan itu. Bangga kita harus menyampaikan bahwa saya adalah ibu rumah tangga. Bukan hanya. Bukan hanya. Atau cuman, tidak boleh lagi menyebutkan itu. Bangga kita, saya ibu rumah tangga. Karena dari kita, ibu-ibu yang di luar sana, siapapun itu selain dari Ibu Fitrah, Masya Allah, dari kita suami penampilannya bisa neces, memakai dasi. Dari siapa? Dari istri, dari kita ibu rumah tangga. Anak-anak bisa cerdas dulu karena kita yang menyiapkan semua makanan yang kalaupun hanya sederhana tapi bergizi. Kita berpikir dari kita doa kita bisa keluarkan, dari kita segala sesuatu. Maka itu yang disebutkan baiti jannati. Jangan bawa masalah masuk ke dalam rumahmu. Bahagiamu bisa tertukar dengan kesengsaraan. Nanti ada pro kontra di dalam rumah. Anak tidak lagi diabaikan, nanti jadi marah-marah, kasihan anaknya. Membutuhkan cinta dan kasih sayang kedua orang tuanya. Iya, harus betul. berpikir. Tidak hanya suami yang stres, tidak hanya istri yang dijadikan tumbal amarah itu menjadi stres, justru anak-anak pun pasti akan menjadi stres. Iya. Maka yang kita takutkan Vika, jangan sampai anak mencari kedamaian dan kebahagiaan di luar daripada rumah kita. Ini sangat sedih sekali. Iya, betul. Lalu dia katakan bahwa saya lebih baik. Kamu kenapa? Keluar terus. Jadi stres ayah ibunya. Iya. Lalu kemudian dia jawab, lebih baik saya ada di teman tetangga saya. Itu jauh lebih baik, saya damai, saya senang daripada saya ada di rumah. Nah, itu Na'udzubillahi sedih min sekali. dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Berarti sudah stres semuanya. Iya, betul. Nah, itu. Maka pasti akan jauh dari Allah. Salat tidak lagi terpenuhi. Seorang suami tidak lagi menjadi imam yang baik. Istri tidak lagi nampak solehanya. Anak-anak tidak ada lagi birrul walidain. Tidak ada sama sekali. Rumah
diganti dengan suasana neraka jahanam. Nah itulah. A'udzubillahi min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Nah itu Iya. mungkin pentingnya ya Umi untuk kita Iya, bisa betul. mengelola stres ya, salah satunya Betul. dengan kalau ada masalah di luar ya jangan dibawa ke rumah. Harus ada gitu. batasan. Bahkan di rumah harusnya menjadi pelipur lara ya Betul dari sekali. masalah-masalah yang ada di Iya. luar seperti itu. Iya. Baik, nah Umi mungkin kita satu lagi nih ya terima interaktif dari pesan masuk ke WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber, waalaikumsalam. Dalam kehidupan modern yang semakin penuh tuntutan, banyak di antara kita menghadapi beban pekerjaan, tekanan keluarga, serta berbagai ujian hidup yang seringkali menimbulkan stres dan kelelahan mental. Nah, dalam perspektif Islam, bagaimana cara seseorang membangun ketenangan batin, menjaga kesehatan emosional, dan mengelola tekanan hidup agar tetap mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baik, sekaligus tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Dari Allah. Pak Ahmad di Tikala, baik. Pak Ahmad, terima kasih banyak. Ada jalan keluarnya. Allah memang memanggil kita dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu. Kenapa? Yang kita inginkan adalah ketenangan hidup kita. Pekerjaan yang baik, mendatangkan gaji yang sangat luar biasa, tapi kita tidak mendapatkan ketenangan jiwa. Kenapa? Kita periksa dulu orang-orang di sekitar kita. Mungkin orang sebel kepada kita, mungkin orang menguji kepada kita dan lain sebagainya. Karena ada satu titik perbuatan kita yang tidak disukainya. Contoh mungkin pada saat kita berbicara, dia berbicara, kita tidak menanggapinya. Pada saat dia ingin menyampaikan sesuatu yang baik, kita tidak menanggapinya. Segala sesuatu kita tumpukan kepada dia. Jadi itu pentingnya ibda' binafsik, dimulai dari diri sendiri. Orang yang baik akan diberikan kepada orang yang baik. Suami yang baik akan dihadirkan istri yang baik. Istri yang baik akan dihadirkan suami yang baik. Kalaupun itu ada permasalahan, itu adalah bagian daripada ujian. Ya. Ujian itu dalam perspektif Islam disampaikan bahwa ibarat menaikkan anak-anak tangga. Kita ingin ke lantai 2, tidak mungkin salah beam tutup mata di atas, tidak mungkin. Pasti ada 2 alternatif. Iya. Kalau bukan eskalator, pasti lift atau tangga. Kita ingin ke lantai berikutnya, semakin kita naik, semakin ada ujian. Mau pilihannya yang mana? Yang lebih cepatkah ataukah melalui tenaga kah? Yang penting apa? Yang disampaikan adalah yang perlu ditanamkan adalah niat kita mau kemana dulu. Betul. Kenapa? Dalam perspektif Islam, innamal a'malu binniyat. Saya ingin rumah tangga saya menjadi baik. Niatkan dulu. Niatkan dulu. Maka jika Pak Ahmad adalah seorang suami, maka bawa istri dan anak-anak untuk mengenal Allah. Ya. Kenalkan mereka kepada Allah. Tapi mereka sholat Umi, mereka ngaji Umi, mereka sholat mungkin sholatnya belum dipahami. Padahal itu adalah sebuah kewajiban. Di tempat sholat itulah mengadu. Mungkin seorang imam, suami menjadi imam, doanya berbeda dengan istri yang di belakang. Yang menjadi makmum. Anak kita berbeda lagi. Ketika anak berdoa, ya Allah bahagiakan kedua orang tua kami. Ketika istri berdoa, ya Allah limpahkan pintu rahmat rezeki yang halalan thayyibah kepada suami kami sebagai imam. Ketika suami yang berdoa, ya Allah jadikan hamba sebagai seorang imam yang penuh dengan tanggung jawab. Doa kita pasti berbeda di hadapan Allah. Maka itu sampaikan kepada Allah. Pendekatannya adalah kenalkan Allah kepada istri atau keluarga kita. Yang kedua, setelah mengenal Allah, meminta kepada mereka untuk menyampaikan doa. Karena Allah tidak pernah menolak doa. Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku akan mengabulkan itu. Apa yang kita niatkan? Aku meminta, ya Allah bahagiakan keluargaku. Mungkin kita berdoa hari ini tidak harus besok, tapi mungkin ketika kita sudah lupa akan doa itu, bulan depan tiba-tiba datang pintu rezeki, baru kita ingat, ya Allah aku pernah berdoa untuk membahagiakan diriku, keluargaku, Engkau telah mengabulkan doa itu. Pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dekatkan keluarga kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perbiasakan istri, anak kita untuk mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Anak akan bertanya, siapa itu Muhammad? Kalau istri bertanya, selalu bahlul. Masa iya masih bertanya? Tapi kalaupun ada, perkenalkan.
Masya Allah, mungkin istrinya seorang mualaf Iya, dan lain bisa sebagainya, jadi bisa ya, Umi. jadi. Iya. Ya, yang seperti itu. Lalu yang ketiga, kita harus memberikan contoh ba'da sholat atau sebelum melaksanakan sholat harus membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Karena disitulah kita bisa memahami mana yang Allah perintahkan dan mana yang menjadi larangan Allah. Dari Al-Quran inilah kita akan memahami semua sejarah yang sudah pernah terjadi. Baik. Dan yang keempat, kita tentukan kepada mereka bahwa kita dekat dengan Allah, maka segala sesuatu pasti akan selesai. Baik, Masya Allah. Baiklah, nah karena dikarenakan Masya waktu Allah. ya yang Iya, Masya sudah Allah. menuju penghujung acara, mungkin langsung saja ya Umi untuk sebelum kita tutup bisa diberikan closing statement ya. Mungkin apa yang harus kita ingat sebagai muslim ketika menghadapi stres dan tekanan hidup, dan mungkin juga buat istri-istri ya yang mudah khawatir atau overthinking apabila keluarga atau misal anak sakit tuh kan tadi kan di awal bapak-bapak ya stresnya bapak-bapak. Nah, mungkin di akhir kita kasih closing statement yang berhubungan dengan istri. Baik. Silakan. Masya Allah, bil khusus kepada istri-istri yang di luar sana. Pertama, harus mengukur segala sesuatu dari diri kita. Allah memberikan kelebihan, tapi juga Allah memberikan kekurangan. Yang kedua, jangan pernah merasakan diri bahwa kita hebat. Pada saat kita merasakan diri bahwa kita hebat, disitulah peluang syaitan untuk memberikan segala sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah. Yang ketiga, di saat kita mengucapkan segala sesuatu, pastikan tidak menyakiti hati orang lain, terutama suami dan anak kita. Yang keempat, jika ingin bahagia, tentunya dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, sampaikan kepada seluruh orang-orang yang kita cintai bahwa segala sesuatu itu hanya titipan Allah, termasuk suami dan anak kita, termasuk istri dan anak kita. Kalau kita ingin bahagia, tentunya kita akan menjadi tauladan dan pastikan bahwa langkah kita hari kemarin sudah istiqomah, hari ini harus lebih jauh lagi daripada hari kemarin. Insya Allah. Masya Allah, insya Allah ya Umi ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Terima kasih Umi atas ilmunya yang luar biasa pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih Semoga banyak. menjadi amal jariah. Amin, ya Rabbal Amin, ya Rabbal Alamin. Alamin. Dan terima kasih juga untuk seluruh pendengar Pro 1 untuk yang sudah bergabung tadi, dan juga mohon maaf jika ada yang belum bisa bergabung ya karena keterbatasan waktu, dan semoga bisa bergabung di Mutiara Pagi berikutnya. Dan insya Allah ya Umi ya, Amin, sampai amin. jumpa di Mutiara Pagi Islam minggu depan. Amin. Dan tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.